air dan darah, tanda kerahiman Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di dalam pewahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus mengatakan, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Maksudnya gambar ini. Nah, permintaan ini disampaikan Yesus kepada Santa Faustina pada penampakannya pada bulan Februari 1931. Dan permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapak Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi dan tumbuhlah devosi kepada kerahiman ilahi. Juga di antara umat kita selalu membuat devosi yang biasanya dimulai pada hari Jumat Agung. Nah, pesta ini mau menyadarkan manusia akan belas kasih Allah yang tidak ada batasnya. Arti biblis dari kerahiman dalam bahasa Latin dikatakan sebagai misericordia atau dalam bahasa Inggris mercy, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kerahiman. Dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi disebut dengan istilah rahamim atau keset. Dan dua kata ini dipakai untuk menyebutkan atau menyebut sifat kasih Allah. Nah, kata rahamim sebenarnya ada kaitannya dengan rehem yang artinya rahim atau kandungan. Maka kita bisa jelaskan kata kerahiman adalah sebenarnya merupakan sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Seperti rahim yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Nah, demikian pula kasih Allah terhadap umat manusia. Nah, dengan kerahimannya, Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Nah, kita menyadari betapa berartinya kerahiman Allah bagi kita manusia. Nah, kata lain dari kata kerahiman ini adalah belas kasih. Nah, saudara-saudari terkasih, apakah kita tahu bentuk paling dalam dari kerahiman Allah ini untuk manusia? Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengatakan bahwa yang mengalahkan dunia adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Yesus telah datang dengan air dan darah. Yesus datang dengan membersihkan kita semua melalui pembaptisan, tetapi juga dengan darahnya mati, menyerahkan hidupnya supaya manusia selamat. Nah, perayaan Paskah yang kita rayakan sebenarnya untuk merayakan kerahiman Allah ini. Yesus menyerahkan hidupnya dan kemudian bangkit supaya semua orang memperoleh penebusan dan keselamatan. Pengorbanan Yesus di salib merupakan puncak kerahiman Allah bagi manusia. Allah tidak bertindak cuma-cuma untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia, tetapi dengan air dan dengan darah.
Apakah kita bisa menemukan belas kasih lain yang lebih besar selain yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita manusia? Saya kira tidak. Hanya Yesus mengatakan cinta yang paling besar adalah seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Allah telah melakukan ini bagi kita semua. Nah, Santa Faustina mengajak kita semua pada setiap jam 3 siang, jam di mana Yesus wafat, mengenang kerahiman Allah ini dengan mengucapkan doa. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan. Itu ajakan Santa Faustina untuk kita doakan. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Pasti kita hafal bagi kita yang selalu berdoa pada setiap jam 3. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana kita bisa membalas kerahiman Allah itu dalam diri kita atau dalam diri jemaat atau umat beriman? Kita bisa belajar dari kesaksian melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Pertama, kesaksian dari seorang Rasul Thomas. Sesudah pengalamannya ditegur oleh Yesus karena kurang kepercayaannya, Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan dengan suatu penegasan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas sungguh menyadari kehadiran Yesus yang bangkit. Dan ungkapan Thomas sebagai suatu ungkapan iman mendalam akan kebesaran dan belas kasih Allah dengan mengatakan, ya Tuhanku dan Allah. Tidak ada ungkapan lain. Mungkin Thomas tidak mampu mengatakan sesuatu selain ungkapan ya Tuhanku dan Allah. Dan ungkapan ini sebenarnya mirip dengan yang dikatakan Santa Faustina dalam doa kerahiman Tuhan Yesus. Engkaulah andalanku. Kata-kata yang sangat bermakna, engkaulah andalanku. Ini bentuk suatu pengakuan iman. Pengakuan iman Thomas tidak berhenti dalam kata-kata yang mendalam seperti yang dikatakan tadi, tetapi dia membuktikan dirinya dengan pengorbanan hidupnya. Menurut tradisi ya, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras, di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya dengan mati ditusuk tombak. Kita ingat, Yesus mencurahkan darah dan air ketika seorang prajurit mencucukkan tombak di dalam lambung Tuhan Yesus. Kemartiran Thomas dialami seperti itu. Dia mati ditusuk tombak. Dia membalas belas kasih Allah dengan jalan pengorbanan hidup. Nah, hal kedua yang kita bisa belajar adalah kehidupan umat perdana. Dikatakan, himpunan orang-orang yang mengimani Yesus itu sehati sejiwa, tidak berkekurangan karena mereka menghidupi semangat berbagi. Untuk itulah mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Suatu kesaksian kehidupan umat beriman yang luar biasa, berani berbagi dengan sesama dengan apa yang mereka miliki. Hal ini tentu timbul dari pengalaman mereka dikasihi, diselamatkan, dan ditebus oleh Allah, sehingga mereka perlu untuk berbagi kasih, berbagi rezeki, sehingga di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Tentu menjadi suatu pertanyaan, apakah semangat ini masih tumbuh dalam kehidupan umat dan jemaat kita saat ini? Biasanya semangat berbagi tumbuh kalau sudah ada kelebihan. Atau bisa juga muncul semangat berbagi jika ada kepentingan tertentu, kepentingan pribadi. Tetapi juga lebih menyedihkan, lain kali dalam kelimpahan pun orang tidak mau berbagi.
Tetapi syukur ya kepada Allah, banyak umat di paroki kita yang selalu mau untuk berbagi. Ketika ada permintaan sumbangan untuk membantu, banyak umat yang mengulurkan tangan. Terakhir juga pada hari Selasa lalu, dari DKRI, dari KBK, memfasilitasi supaya banyak orang yang boleh memperoleh vaksin. Ini juga tanda belas kasih. Terima kasih untuk semua kemurahan hati dari umat, dari siapa saja. Kita berusaha menghidupi kembali semangat jemaat perdana yang mempraktikkan belas kasih Allah secara murni. Apa yang ada pada mereka, itulah yang mereka bagikan. Bukan karena hidup dalam kelimpahan. Itulah keutamaan yang dihidupi oleh jemaat perdana. Nah, saudara-saudari terkasih, satu tantangan menghidupi semangat kerahiman Allah melalui pengalaman semangat berbagi ini. Minggu depan, ya, Keuskupan Manado menggalang bantuan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dalam bentuk derma kedua minggu tanggal 18 disetor seluruhnya ke Keuskupan untuk bantuan kepada mereka yang korban bencana di NTT. Mari kita membantu melalui pemberian derma kedua minggu depan. Tunjukkanlah wajah kerahiman Allah melalui pengalaman berbagi bantuan ini. Tetapi kalau orang sudah tidak sabar lagi untuk membantu, silakan. Berikanlah bantuanmu ya melalui paroki, dan paroki akan menyalurkannya ke Keuskupan supaya bantuan ini dapat disampaikan untuk korban bencana di NTT. Dengan cara demikian kita juga mempraktikkan belas kasih Allah. Tantangan juga untuk anak-anak sekami kita dalam rangka bulan misi sedunia pada bulan Oktober, anak-anak sekami kita diminta untuk membuat kotak koin dalam rangka memperingati bulan misi atau minggu misi sedunia pada bulan Oktober. Dari sekarang diminta untuk membuat kotak koin. Kotak ini silakan diisi koin anak-anak. Kalaupun orang tua mau isi juga boleh, tak apa-apa, bagus juga. Pada bulan Oktober akan dikumpulkan dan akan disumbangkan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Inilah cara kita mau menunjukkan belas kasih Allah bagi sesama kita. Ayo anak-anak sekami berlomba mempraktikkan belas kasih melalui kepedulian Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nah, saudara-saudari terkasih, mereka yang rajin berbuat kasih, merekalah yang sungguh mengalami belas kasih atau kerahiman Allah. Mereka yang tidak menyadari dan merasakan belas kasih Allah tentu akan sulit mengungkapkan wajah belas kasih Allah dalam hidup. Enggan berbuat belas kasih, tanda bahwa kita tidak menyadari kebaikan dan belas kasih Allah bagi hidup kita. Semoga kita yang dikuatkan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan semakin menyadari belas kasih Allah, dan tentu kita diajak untuk melanjutkan belas kasih Allah itu dalam tindakan nyata di lingkungan hidup kita sehari-hari. Amin.